Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, dan semoga pada bulan-bulan ini juga kita bisa terhindar dari wabah yang melanda kita saat ini di dunia ini. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang perjalanan sejarah dari Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Sebelumnya kita sudah diskusi terkait tentang apa itu maqasid dan bagaimana artinya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Pada prinsipnya, maqasidus syariah itu adalah tujuan dari syariat itu sendiri, atau tujuan diturunkannya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mentaatinya, kita bisa menjalaninya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjauhinya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah maqasidus syariah, yaitu setiap undang-undang itu pasti ada tujuannya, dan tentunya dalam Islam itu punya aturan atau undang-undangnya tersendiri, dan itu mempunyai tujuannya. Tentunya antara tujuan dan perantara, atau apa kita sebut dengan wasail, antara tujuan dan perantara itu berbeda. Muhammad Ghazali, seorang ulama di Mesir, membedakan dua hal itu sangat kencang sekali, membedakan kedua hal itu antara tujuan dan perantara. Kalau perantara itu bisa berubah kapanpun, tapi kalau tujuan itu tidak bisa berubah. Contoh semisal, taruhlah kita bicara tentang masalah sholat. Sederhananya sholat, tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya disyaratkannya sholat. Nah, tentu di situ ada perantara bagaimana kita atau aturan bagaimana kita itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Artinya memang betul sholat itu mencegah kemungkaran, tapi yang menjadi poin utama dari sholat tersebut adalah dzikrullahu akbar, wala dzikrullahu akbar, atau mengingat Allah SWT itu jauh lebih penting. Oleh sebab itu, ketika seseorang itu tidak mampu, dia hanya berdiri untuk melakukan sholat, maka diperbolehkan bagi seorang itu untuk melakukan sholat dengan cara duduk bisa, atau bisa berbaring. Kalau memang dia tidak bisa duduk, itu bisa dalam keadaan-keadaan tertentu, karena tujuan sholat sendiri itu adalah waladzikrullahu akbar. Sehingga maqasidus syariah itu saya perlu ulangi lagi, yaitu tujuan dari diturunkannya suatu aturan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sedangkan perantaranya itu pasti fleksibel, mengikuti kondisi di mana kita bertempat tinggal, atau kondisi di mana keadaan kita ditempatkan, atau kondisi badan fisik kita itu sendiri. Baik, sekarang saya akan bicara tentang masalah al-marahil. Saya kasih judul di sini al-marahil at-tarikhiyah di Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Karena ini sistemnya saat ini disebabkan oleh wabah corona yang itu merebah gitu ya. Kita ganti perkuliahan ini dengan perkuliahan online, daring istilah sekarang itu.
Baik, saya akan menjelaskan kali ini perkuliahan online ini atau perkuliahan daring ini dengan judul Al-Marahil At-Tarikhiyah di Maqasidis Syariah Al-Islamiyah. Itu marhalah-marhalah atau periode sejarah gitu ya, eh, untuk Maqasidis Syariah Islamiyah. Baik, tentu di situ eh, pada zaman Nabi, sebelum saya masuk ke poin inti ini, saya akan memberikan gambaran umum. Pada zaman Nabi, terus kemudian pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman eh, para ulama, ya, pionir gitu ya, pionir madhab, yaitu madhab madhab empat yang kita punya, yaitu mulai dari Hanafi, terus Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Mereka mempunyai usulnya dan punya makosidnya tersendiri pada sebenarnya. Terus kemudian makosid itu kemudian berkembang gitu ya. Setelah 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 empat mazhab tersebut berkembang uh, di dunia Islam, lalu kita jumpai semisal bisa kita jumpai semisal mulai dari Imam Tirmidzi, atau selanjutnya adalah Imam Juwaini, terus Imam Ghazali, terus kemudian Abdus Salam Al-Aid semisal, terus kemudian Ali Fakhruddin Ar-Razi, terus lalu kemudian Asy-Syatibi dan seterusnya. Nah, mereka semua mencoba untuk mencari tujuan syariat itu seperti apa di dalam Islam. Nah, mari kita simak bersama melalui judul kita ini, yaitu Al-Marahil At-Tarikhiyah li Maqasidis Syariah Al-Islamiyah. Oke, next. Oke, maaf. Oke, yang pertama adalah Maqasidatul Qur'anul Karim. Saya memberikan judul pertama ini, yaitu tujuan-tujuan Al-Quran itu sendiri, itu, atau Maqasidul Quran. Memang ulama kadang membedakan, seperti Imam Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah, itu membedakan antara Maqasidul Quranul Karim dengan Maqasidus Syariah. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan maqasidul Quran itu jauh lebih umum dibanding dengan maqasidus syariah. Sebab kalau masuk maqasidul Quran tidak hanya terbatas pada hukum, melainkan juga di situ banyak, di Al-Quran itu banyak cerita, banyak perumpamaan-perumpamaan seperti itu, dan itu sangat luas sekali gitu ya. Sedangkan maqasidus syariah itu hanya fokus pada masalah hukum, karena syariah itu sendiri bisa diartikan aturan atau hukum. Nah, atau dalam bahasa ini dalam secara bahasa, syariah itu adalah jalan atau aturan kita dalam hidup, itu syariah. Baik, cuman saya tidak akan terlalu larut memperdebatkan masalah definisi maqasidul Quran atau maqasidus syariah itu. Pada prinsipnya kita akan bicara tentang maqasidus syariah gitu ya. Dan itu tidak lepas dari maqasidul Quran, karena inti utama antara maqasidul Quran itu saling berkesinambungan. Maqasidul Quran, maqasidus syariat, atau maqasidus syariat dan atau maqasidul Quran. Baik, yang pertama adalah maqasidatul Quran ala sabilil ijmal. Saya mengambil poin utama di sini. Tujuan Al-Quran secara umum itu diturunkan atau diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu satu alasan, yaitu wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya hanya saja agar supaya mereka itu menyembahku, seperti itu. Nah, jadi memang Al-Quran itu bermaksud, ya, bermaksud ingin mengembalikan lagi pada fitrah manusia, bahwa hakikat mereka itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan kehidupan mereka bergeser dari fitrahnya itu.
Nah, emang agak berat untuk kembali pada fitrah. Meskipun Al-Quran itu pun diturunkan, karena Al-Quran itu diturunkan uh, hanya bisa atau hanya diterima terkadang, dan ini seringnya terjadi itu bagi orang-orang yang bertakwa. Hal itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, dan itu tertulis gitu ya, terungkap di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi bahwa di situ disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi, bahwa kitab itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Nah, eh, kitab tersebut memang diperuntukkan hudalil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka itu yang percaya terhadap hal yang gaib. Nah, ini terkait sama hal ini, hal-hal yang sifatnya gaib itu sangat luas sekali. Satu diantaranya yaitu seperti malaikat, seperti apa itu, kemudian eh, neraka, surga dan lain sebagainya, yaumul akhir dan lain sebagainya, atau hari akhir, itu merupakan hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu. Nah, eh, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang tidak bertakwa itu sangat sukar sekali untuk menerima apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Apalagi mereka ketika sudah melenceng dari fitrah mereka untuk menyembah Allah SWT, dan itu sangat berat sekali, kecuali mereka itu dapat hidayah dari Allah SWT. Karena hidayah itu memang bersumber dari Allah SWT, bukan bersumber dari siapa-siapa. Bahkan Nabi sendiri itu uh, tidak bisa memberikan suatu hidayah, kecuali Nabi itu sendiri cuma bisa mengajak agar kembali pada jalan yang benar. Bahkan Allah SWT menyebutkan, berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, bahwa kamu Nabi Muhammad tidak bisa kemudian memberikan hidayah bahkan pada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang kemudian memberikan suatu hidayah pada mereka itu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan maqasidiyatul Quran, yaitu tujuan Al-Quran secara umum, yaitu saya ulangi lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, berikutnya poin kedua adalah maqasidiyatul Quran ala sabi tafsil, yaitu tujuan Al-Quran secara terperinci. Yang pertama adalah mabhas ayatil ahkam, yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama secara terperinci, yaitu mabhas ayatil Quran. Yang pertama, mabhas ayatil Quran ini di dalam Al-Quran secara terperinci, di situ banyak sekali ayat-ayat tentang hukum, ratusan di situ. Saya tidak bisa menyebutkan itu ribuan, tapi ratusan, karena ulama masih khilaf di dalam masalah hukum-hukum fikih itu. Dari pembahasan ayatil ahkam ini, di situ menjelaskan tentang bayanul ahkam al-fiqhiyah, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Terus kemudian dilanjut dengan istikhraju ilalil ahkam wa hikamiha wa asrariha wa maqasidiha, yaitu mengeluarkan, yaitu mencoba untuk mengungkap, ya, ilah-ilah hukum, berikut juga hikmah-hikmah suatu hukum, dan rahasia-rahasia suatu hukum, dan tujuan suatu hukum. Semisal sebuah contoh, kenapa
di situ ada hukum kriminologis, misal bagi seorang pencuri maka harus dipotong tangannya. Di situ pasti ada ada hikmah dan rahasia-rahasia asrornya wa maqasidiha, dan pasti di situ ada tujuan-tujuannya, itu maqasidnya. Dan tentunya di situ harus kita tahu ilatnya kenapa atau sebab kenapa eh, hukum kriminologi itu dilakukan, semisal potong tangan gitu ya. Karena kita juga tidak bisa semerta-merta memberlakukan hukum kriminologi itu pada kondisi tertentu. Terus kemudian ketika sudah kita melangsungkan atau melaksanakan hukum tersebut, bagaimana hikmah di balik itu dan rahasianya apa, dan tujuan dari uh, uh, apa syariat atau hukum fikih tersebut diberlakukan seperti itu. Nah, lalu yang kedua, poin yang kedua adalah mabhatu tadarruj wan naskhi fi ahkamil Quran. Yaitu di dalam Al-Quran, maqasidul Quran itu secara terperinci ada pembahasan tentang tadarruj, yaitu tahapan-tahapan atau gradasi kalau dalam bahasa yang lain, tahapan-tahapan di dalam hukum-hukum Al-Quran. Eh, Seperti halnya yang 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 sering kita temukan, seperti Homer semisal, ini paling 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 memungkinkan kita bisa temukan. Dalam Al-Quran disebutkan la taqrabus sholata wa antum syukara, bahwa jangan kamu itu sholat dalam kondisi mabuk semisal. Nah, kita harus tahu betul bahwa tradisi orang Arab saat itu ketika bertamu sesama tetangga semisal atau sesama kabilah gitu ya, mereka biasanya menyajikan taruhlah khomer ya, atau minuman-minuman ya, yang bisa memabukkan, dan itu menjadi suatu adat kebiasaan orang Arab. Itu bukan hal yang aib saat itu. Tetapi lama-kelamaan hal itu tetap dilakukan oleh sahabat pada satu ketika saat mereka melakukan jamuan gitu ya. Mereka melangsungkan sholat, lalu membacalah surat Al-Kafirun. Di saat membaca surat Al-Kafirun itu tidak selesai-selesai, kamu bulat di qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terus bulat, nggak selesai-selesai, akhirnya turunlah ayat tersebut la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, awalnya memang jangan kamu dekati, artinya jangan kamu sholat dalam kondisi dalam kondisi mabuk gitu ya. Cuman pada akhirnya eh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr tersebut. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ada semacam tadarruj, ada semacam tahapan di dalam hukum Al-Quran itu sendiri. Nah, eh, tentunya di situ tujuannya adalah daf'ul haraji wal masyaqqah. Tentunya di situ agar supaya tidak memberatkan, dan iqrarut taisir wa takhfif, dan agar supaya ada ketetapan mempermudah, tidak memberatkan, dan agar supaya mempermudah. Nah, itu yang ingin disampaikan di dalam prinsip-prinsip hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu memang eh, harapannya tidak memberatkan dilakukan suatu hukum eh, bagi manusia. Harapannya seperti itu. Sekiranya itu masih bisa ditahap, maka dilakukan bisa bertahap. Nah, hal itu bisa kita banyak ambil contoh yang lain, misal bisa kita ambil contoh yang lain yang yang dilakukan yang ada di dalam Al-Quran.
Tentunya adanya tadarruj itu tidak lepas dari yang namanya apa itu nasakh ya, apa itu disebut dengan ayat-ayat penghapusan ayat di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Ya. Baik di sini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana satu ayat itu dihapus oleh ayat yang lain, tujuannya ya kurang lebih sama, berbanding lurus dengan adanya tahapan-tahapan di dalam hukum-hukum di dalam hukum Al-Quran gitu ya, atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi, di situ ada suatu ayat di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 106, disebutkan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, terjemahannya adalah ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Lalu kemudian tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan yang harus kita garis bawahi, ayat ayat yang dibatalkan atau dihilangkan atau dihapus diganti dengan yang lebih baik. Tentunya lebih baik di situ merupakan bagian dari tadarruj tentunya, atau sebanding dengannya atau bisa sebanding. Nah, oke, jadi itu secara singkat bahwa mabhas maqasidiyatul Quran ala sabili tafsil, yaitu tujuan Al-Quran secara terperinci. Yang kedua adalah tentang at-tadarruj wan nasakh, yaitu apa penghapusan atau tahapan dan penghapusan di dalam hukum-hukum Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah membahas at-tarjih baina ma'aniyil Qur'anil Karim, ma'aniyil Qur'anil Karim. Pembahasan tentang at-tarjih ya, at-tarjih di antara ya makna-makna di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menarik kalau kita mencoba untuk membahasnya gitu ya, terkait dengan tarjih makna di dalam Al-Qur'an. Ya, makna tarjih. Oke, tarjih di dalam apa antara makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Tentu di antara makna-makna di dalam Al-Qur'an itu ada yang mengungguli ya antara satu makna dengan makna yang lain gitu ya. Kenapa terjadi adanya pengunggulan ya, pengunggulan di dalam makna-makna Al-Qur'an itu? Kita tahu bahwa di dalam tarikhul madzahib ya, tarikhul madzahib al-islamiyah, yaitu sejarah madhab yang ada di dalam Islam itu, antar satu ulama dengan ulama yang lain itu mempunyai pendapatnya satu sama lain tentang makna yang ada di dalam Al-Quran. Perbedaan tersebut bukan karena apa itu lafadznya yang berbeda, tapi pemahaman mereka ya, pemahaman mereka yang berbeda terhadap Al-Quran ya, terhadap ayat Al-Quran yang apa dikaji misalnya. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu kembali apa namanya mengkaji atau mentarjih gitu ya, kira-kira satu ayat ini, semisal saya mengkaji satu ayat, mana yang lebih unggul antara satu madhab gitu ya dengan madhab yang lain, semisal madhabnya Imam siapa Syafi'i semisal dengan Imam
Hanafi semisal. Kira-kira lebih kuat mana uh, apa memaknai suatu apa itu ayat gitu ya. Oke. Oke, itu yang ada di dalam di dalam mabhatut tarjih baina ma'anil Quran ya, ma'anil Quran. Uh, Oke, selanjutnya adalah uh, selanjutnya dan berikutnya terkait dengan saya lanjut dulu terkait setelah zaman setelah kita bicara tentang masalah maqasidul Quran secara umum dan secara rinci gitu ya. Saya akan bicara tentang al-ijtihad al-maqasidi fil asrin nabawi gitu ya. Ijtihad maqasid di zaman para nabi, di zaman nabi. Oke, yang pertama secara ijmal gitu ya, secara umum maqasidiyatus sunnah ala sabilil ijmal. Jadi tujuan-tujuan sunnah secara umum kita tahu bahwa tujuan sunnah secara umum itu bisa kita pastikan yaitu bayanun lil Qur'anil Karim, yaitu menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Karena kita tahu bahwa saat sahabat semisal uh, tidak paham terhadap satu ayat, maka hal itu akan ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait ayat tersebut. Nah, prinsipnya adalah fungsi dari sunnah itu sendiri yaitu menjelaskan Al-Quran Al-Karim, yaitu menjelaskan Al-Quran gitu ya. Terus kemudian dalam maqasidiyatus sunnah ada sabil tafsil. Poin berikutnya di dalam ijtihad zaman Nabi itu adalah maqasidus sunnah secara terperinci. Yang pertama adalah maqasidiyatu nususis sunnah, yaitu tujuan nas-nas yang ada dalam sunnah. Yang kedua adalah maqasidiyatul naskhi fil akhbar. Yang ketiga adalah maqasidiyatut ta'arud wa tarjih. Nah, oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tentang tujuan nas-nas yang ada dalam sunnah. Nah, di dalam nas-nas yang ada dalam sunnah atau di dalam sunnah itu sendiri banyak hal yang kita bisa ditemukan, yaitu baik sunnah secara nasiyah atau secara teks gitu ya, atau kita bisa melihat pada akwal, yaitu pendapat Rasulullah gitu ya, atau sabda Rasulullah, atau kita bisa melihat pada cita-cita Rasulullah, dan itu sangat sedikit biasanya. Cuman yang paling banyak itu adalah tindakan-tindakan an-nabawiyah, tindakan Nabi, atau nas-nas yang ada yang menyebutkan tentang tindakan-tindakan Nabi itu sendiri. Nah, kita bisa memastikan semisal melihat pada maqasidun nususis sunnah itu bisa melihat pada ilah-ilahnya, yaitu sebab-sebab ketika tindakan itu dilakukan oleh Nabi, hukumnya bagaimana selanjutnya, terus rahasianya bagaimana, terus maqasidnya bagaimana atau tujuannya bagaimana. Oke, salah satu dari maqasidun nususis sunnah, yaitu tujuan dari nas-nas sunnah itu adalah menetapkan suatu hal-hal yang sifatnya mempermudah, iqrarut taisir. Nah, ini maqasidun nususis sunnah. Yang pertama adalah iqrarut taisir, yaitu menetapkan kemudahan. Karena kita tahu inna dina yusrun, bahwa agama itu memang mudah, itu tidak perlu kita mempersulit di dalam mempersulit di dalam agama gitu ya.
Terus kemudian yaitu yang kedua, tujuan dari nas-nas sunnah atau maqasidiyatu nususis sunnah, yaitu man'ut tasyaddud wal mubalaghah min ghairi mujibin, yaitu kita sangat dilarang memang berbentuk ekstremis gitu ya, tasyadud wal mubalaghah dan berlebih-lebihan gitu ya, min ghairi mujibin yang itu sifatnya tidak tidak positif gitu ya, tidak memberikan hal-hal positif. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari nas-nas yang ada dalam sunnah, al-hitsu ala bulughil kamal, yaitu anjuran agar sampai pada hal-hal yang sempurna gitu ya. Ya, tentu kalau kita kembali tadi pada maqasidiyatul Quran, secara ijmal, secara menyeluruh, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, dengan cara apa kita itu bisa apa menyembah dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak cara pada dasarnya. Salah satunya ya salat, sedekah dan lain sebagainya. Cuman ya sholat itu merupakan imaduddin ya, tiang agama bisa dikatakan seperti itu. Uh, di sini sholat tentunya ada gradasinya juga, ada yang wajib gitu ya, ada yang sunnah dan lain sebagainya. Cuman sunnah itu memang tiada lain yaitu bulughul kamal, yaitu agar supaya lebih perfect gitu ya, lebih sempurna. Oke, selanjutnya adalah kita akan bicara mengenai maqasidun naskhi apa fil akhbar. Nah, di sini yang menarik yaitu uh, sebenarnya kurang lebih sama pada dasarnya. Maqasidiyatul naskhi fil akhbar itu sama dengan maqasidiyatul Quran. Maqasidus naskhi fil ahkam fi ahkamil Quran itu kurang lebih sama, yaitu tiada lain yaitu untuk muraatut taisir, yaitu menjaga hal-hal yang sifatnya mempermudah gitu. Terus warifqi bil mukallafin, yaitu agar supaya mempunyai rasa kasih sayang, rasa empati gitu ya, pada sesama makhluk di muka bumi ini, khususnya orang Islam dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu adalah yang ketiga adalah maqasidatu ta'arud wa tarjih, yaitu tujuan terjadi pertentangan dan ketika kita ada suatu nas yang bertentangan gitu ya, secara tohirnya bertentangan gitu ya, secara tohirnya, maka di situ dibutuhkannya tarjih gitu ya. Tarjih itu artinya mengungguli antara satu nas dengan nas yang lain. Nah, tentu di sini ketika ada ta'arud itu, ini pembahasan tersendiri pada dasarnya di dalam ilmu hadis gitu ya. Ketika ada ta'arud dan tarjih, semisal kita bisa memperbandingkan pada rijalul hadisnya, semisal kira-kira rijalul hadisnya bagaimana, sifatnya bagaimana gitu ya. Kita bisa memperbandingkan dan itu ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu hadis, dan itu bisa dilanjut dalam materi ilmu hadis. Oke. Oke, itu di zaman Nabi saat itu, atau dalam hal ini yaitu sunnah. Nah, selanjutnya saat ini saya akan menjelaskan tentang al-ijtihad al-maqasidi fi asir sahabat, yaitu ijtihad maqasid di zaman sahabat. Nah, yang pertama adalah yang dilakukan, salah satu yang usaha yang dilakukan oleh sahabat saat itu adalah jam'ul aql wan naql, yaitu menggabungkan ya, mereka mencoba untuk uh, menggabungkan antara nakal sama akal gitu ya, antara nas gitu ya sama ijtihad dengan akal mereka, usaha mereka untuk memahami teks gitu.
Ya, tentu itu merupakan ijtihad mereka. Ada yang tetap di dalam nakal gitu ya, ada yang ada yang lebih cenderung lebih banyak di akal gitu ya, mengimprovisasi apa yang ada di dalam teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ada juga yang mencoba di zaman sahabat itu jam'un baina dilalah al-lughawiyah wa dhahiriyah linnas, yaitu ada mereka yang mencoba untuk menggabungkan antara dilalah ya, apa taruhlah apa teks-teks gitu ya, teks-teks kebahasaan uh, secara bahasa gitu ya, secara bahasa ataupun secara uh, secara letterlek gitu ya, sesuai dengan teksnya, tidak mencoba untuk mencari kira-kira esensinya ini apa sebenarnya dalam satu teks yang ingin disampaikan gitu. Nah, terus ada juga para sahabat itu saat itu mencoba untuk takhrij ya, takhriju ala usulihi wa ajnasihi, yaitu takhrij itu mencoba untuk mengeluarkan ya, mencoba untuk mengungkap gitu ya, mencoba untuk mengungkap hukum itu berdasarkan usul-usulnya gitu. Kira-kira usulnya ini bagaimana? Mereka mencoba untuk mengungkap itu dan kira-kira jenisnya ini semacam macam apa gitu ya. Semacam apa. Oke, selanjutnya adalah yang bisa kita contoh ya, contoh dari sekian usaha mereka itu para sahabat saat itu. Contohnya semisal Jam'ul Quran, yaitu kodifikasi Al-Quran. Tentunya hal ini pemushafan gitu ya, pemushafan atau pengkodifikasian Al-Quran itu tidak ada di zaman Rasulullah. Itu baru ada di zaman Abu Bakar atas dasar rekomendasi tidak rekomendasi Umar. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman di dalam Jam'ul Quran. Ya tentunya ini tidak ya bisa dikatakan tidak bertentangan pada dasarnya karena ini merupakan kemaslahatan. Jika Al-Quran itu tidak dikumpulkan, tidak dikodifikasi, tidak dimushafkan, maka besar kemungkinan Al-Quran itu akan hilang bercerai-berai begitu saja karena banyak hufat saat itu yang ikut berperang dan mati di medan perang. Lalu semisal contoh ziyadatul ijtima fil masajid li qiyami Ramadan. Eh, ya menambah perkumpulan di masjid gitu ya untuk mendirikan di bulan-bulan Ramadan gitu ya, mendirikan di bulan-bulan Ramadan, melakukan hal itu di bulan Ramadan. Eh, Poinnya adalah al-muhafadzah al jamaah, yaitu menjaga jamaah, yaitu komunitas gitu ya. Terus kemudian pernah juga dilakukan oleh Sayyidina Umar itu hal yang menarik, yaitu ada iqamati hadis syariqah, yaitu tidak diberlakukannya hadis syariqah, yaitu hukum potong tangan. Saat itu di tahun Amul Maja'ah, yaitu tahun paceklik gitu ya, di mana manusia saat itu kelaparan sehingga ada seseorang yang mencuri dan Sayyidina Abu Bakar tidak melaksanakan hukum mencuri itu. Alasannya adalah adami istifai syurut, karena tidak ada syarat yang mencukupi. Nah, artinya begini, artinya eh, ketika mau melangsungkan atau melaksanakan suatu hukum, maka kita harus pandai-pandai melihat syarat dan rukunnya untuk dilaksanakan suatu hukum itu. Apabila syarat itu tidak terlaksana, artinya tidak tertunaikan, maka kewajiban itu akan gugur begitu saja. Artinya tidak bisa dilaksanakan suatu hukum. Oke, selanjutnya adalah saya akan bercerita untuk menyikat waktu ya, menyikat waktu. Saya langsung akan bercerita tentang ijtihad maqasid fi ma baina qarni ats-tsalis wal khamis ya di sini, yaitu ijtihad maqasidih antara abad ke-3 dan abad ke-5. Ada beberapa tokoh yang kita temukan yang semisal yang pertama adalah yang saya temukan di sini adalah At-Tirmidzi ya, At-Tirmidzi Al-Hakim, Al-Imam Tirmidzi. Ya, beliau hidup di atau
wafat pada abad ketiga gitu ya. Beliau mempunyai kitab ya, judulnya adalah As-Shalatu wa Maqasiduha ya. Kitab ini sangat menarik gitu ya. Eh, bagi pembaca akan menemukan gitu ya, akan menemukan kira-kira apa tujuan dari sholat itu sendiri dan kenapa disyariatkan itu sholat itu penting untuk kita ketahui. Nah, sumbangan menarik dari Imam At-Tirmidzi dalam Maqasid itu ya menjelaskan tentang masalah tujuan sholat itu sendiri. Nah, uh, kitab ini gitu ya, As-Sholatu wa Maqasiduha itu adalah kitab pertama yang kita ketahui secara khusus membahas tentang maqasid gitu ya, maqasid. Kita bisa memastikan gitu ya, bisa memastikan pada judulnya saja yaitu wa maqasiduha, ini sangat jelas sekali judulnya yaitu tujuan. Nah, ini kan menarik. Ya, secara kalimatnya saja itu menggunakan kan kata tujuan. Nah, tentu Imam Tirmidzi di sini dalam As-Shalatu wa Maqasiduha itu ingin menyampaikan ya dalam kitab ini hikmah gitu ya. Hikmah sholat bagaimana, lalu kemudian rahasia-rahasia dalam sholat itu bagaimana ya. Tentunya rahasia secara ruhiyah, rahasia secara ruhiyah dalam setiap tindakan atau gerak-gerik dalam sholat itu. Beliau juga menyatakan dalam asrarul ibadatnya itu, beliau menyatakan bahwa untuk mengetahui tidak tidak semua orang bisa dan dapat mengetahui. Maaf, ini saya
Oke, saya akan lanjutkan. Maaf tadi ada gangguan sedikit gitu ya. Selanjutnya adalah Abu Zaid Al-Balqi. Oke. Maaf ini ada gangguan. Oke, selanjutnya adalah Abu Zaid Al-Balqi. Beliau hidup kisaran abad ke-4 gitu. Beliau mempunyai kitab judulnya, salah satunya adalah Al-Ibanatu an Ilalid Diyanah. Lalu kemudian wa masalihul abdan, masalihul abdan wan nufus. Tapi saya ada kecenderungan pembacaannya itu adalah masalihul abdan wal anfus, ya, kemungkinan besar seperti itu. Baik, Jasir Auda itu menyebutkan bahwa dua buku ini menjelaskan tentang maqasidus syariah. Setelah saya mencoba untuk mencari buku yang pertama ini, yaitu Al-Ibana an Ilalid Diyanah, saya tidak menemukannya. Sedangkan buku yang kedua, yaitu Masalihul Abdan wal Anfus, ini saya temukan, tapi saya kira tidak membahas tentang masalah maqasid, tapi lebih bahas masalah kejiwaan, yaitu tentang ilmu kejiwaan atau psikologi gitu ya. Sehingga kita tidak terlalu akan membahas tokoh ini, yaitu Abu Zaid Al-Balkhi. Selanjutnya adalah Al-Qufal Al-Kabir Asy-Syazi. Ya, beliau ini cukup memberikan kontribusi, ya, cukup memberikan kontribusi dalam perkembangan maqasidus syariah. Nah, kita lihat kelahiran beliau ini sekitar abad ke-4 gitu ya, 365 Hijriah. Beliau mempunyai kitab yang berjudul Mahasinus Syariah gitu ya. Mahasinus Syariah. Yang menarik kemudian dalam kitabnya ini, ketika beliau Al-Qufal Al-Kabir Asy-Syazi ini menulis gitu, tentu dianya membagi tema-tema itu sebagaimana kitab-kitab fikih gitu ya. Kitab-kitab fikih dimulai dengan toharoh gitu ya, terus wudu, tentang sholat, sampai pada akhir bab ya, sampai ke tentang masalah qada gitu. Nah, menariknya kemudian adalah pertama dia bicara tentang hukumnya gitu ya. Terus kemudian tsumma yuwassi'u asyarhu fi maqasidil hikam hukmih, ya, fi maqasidil hukmi wal hikmah min wara'iha. Lalu beliau itu menjelaskan, yang memberikan komentar kira-kira tujuan hukum dari setiap penjelasan tadi itu, dan hikmah dibalik hukum tersebut. Nah, Anda bisa langsung mencari buku ini, yaitu Mahasinus Syariah ini. Ini penting buku ini. Lalu selanjutnya adalah ada seorang tokoh, Ibnu Babuwaih Al-Qumi. Ini dari Iran. Nah, ini beliau mempunyai kitab judulnya Ilalus Syariah. Ini sumbangsih beliau itu terdapat pada Imam Babuwaih Al-Qumi ini terdapat pada tafsir ya, tafsir beliau di dalam di dalam keimanan secara rasional gitu ya, secara rasional, baik itu keimanan pada Allah, pada Nabi, dan ghaibiyat, hal-hal yang gaib, itu terkait dengan malaikat dan sebagainya. Itu dianya mencoba menjelaskannya secara nalar rasional gitu ya. Ibnu Babuwaih Al-Qumi ini kebetulan memang orang Iran, mungkin Anda bisa mungkin kecenderungannya itu adalah seorang Syiah. Yang berikutnya adalah Al-Amiri Al-Failusuf, yaitu
Menariknya adalah sumbangan Al-Amiri ini adalah dianya mempunyai kitab judul Al-I'lam bi Manaqibil Islam, yang mana dia termasuk awwalu ta'lifin ma'rufin haula tasnifin natari li maqasid syariah. Dianya itu orang pertama yang menulis perihal pembagian atau pengklasifikasian teori tentang maqasid syariah. Dan itu kita tahu sampai hari ini dari seorang filosof ini, yaitu filosof satu ini, yaitu Al-Amir Al-Failusuf. Kenapa disebut filosof? Ya kemungkinan besar karena emang beliau itu sangat ensiklopedis sekali pemikirannya. Di samping itu beliau ini juga memang murid dari Al-Kindi. Oke, selanjutnya adalah ijtihad maqasid di fi quruni al-khamis ila tsami al-hijri, yaitu ijtihad maqasid di abad ke-5 sampai abad ke-6 Hijriah. Nah, di sini setelah dari Al-Amiri Al-Failusuf itu kita menemukan beberapa tokoh-tokoh besar ya, alimah al-maqasid, yaitu tokoh-tokoh besar yang kita temukan di sini. Yang pertama adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini, terus kemudian muridnya yaitu ada Imam Al-Ghazali, terus kemudian Izzuddin bin Abdissalam, terus kemudian Imam Qurafi, Syamsuddin bin Qayyim, terus kemudian Imam Syatibi. Nah, mereka semuanya ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ijtihad maqasid sebagaimana tokoh-tokoh sebelumnya yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Imam Al-Juwaini. Beliau mempunyai kitab Al-Burhan fi Ushul Fiqh, Musahamatun fi Itrahin Nadhariyah. Beliau ini mempunyai kontribusi di dalam teori tentang maqasid syariah, terkait tentang darajat darurah, yaitu tingkatan darurah gitu ya, keniscayaan dalam agama gitu ya. Dan Imam Juwaini juga mempunyai kitab yang lain, yaitu kitab Juwaini al-Akhar, yaitu Ghiyasul Umam. Ini bicara tentang masalah politik, di mana politik itu dalam Islam itu punya tatanan dan caranya tersendiri, dan di dalamnya juga mempunyai maqasidnya tersendiri. Oke, selanjutnya muridnya yaitu yang kita kenal, yaitu Imam Ghazali. Beliau mempunyai kitab judulnya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa ini adalah kitab usul fiqh, tapi Al-Mustasfa juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan gitu ya, cukup signifikan di dalam perkembangan usul fiqh, di dalam ijtihad maqasid. Sumbangan besar beliau dalam Mustasfa ini adalah tertibud daruriyat, yaitu mentartib ya, itu menyusun dengan sistematis gitu ya, menyusun secara sistematis terkait dengan ad-daruriyat. Kalau gurunya tadi memberikan tingkatan yang hal-hal yang sangat penting dalam agama, beliau ini kira-kira mentartib, yaitu mensistematisasikan ad-daruriyat yang ada dalam agama atau keniscayaan dalam agama. Imam Ghazali mentartibkan atau mensistematisasikan daruriyat atau keniscayaan dalam agama itu terbagi menjadi 5 bagian. Itu yang pertama adalah harus menjaga agama gitu ya. Yang kedua adalah harus menjaga jiwa. Yang ketiga adalah harus menjaga akal. Yang keempat adalah harus menjaga keturunan. Yang kelima adalah harus menjaga harta. Dan istilah hifdun itu juga, yaitu hifduddin, hifdun nafas, menjaga gitu ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, itu juga berasal dari Imam Ghazali gitu ya. Yang menemukan pertama kali itu adalah Imam Ghazali. Lalu kemudian yang menarik kemudian kalau kita mencoba untuk menganalisa lebih lanjut terkait daruriyat di dalam pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak memberikan hujah argumentasi gitu ya, secara prinsip di dalam
makosid gitu ya, secara pandangan makosid. Semisal hibduddin, kira-kira secara prinsipil itu kenapa kok ada keniscayaan menjaga agama, keniscayaan menjaga akal gitu ya, keniscayaan menjaga jiwa, itu kenapa Imam Ghazali tidak memberikan apa namanya, memberikan apa alasan kenapa kok mempunyai hal semacam itu gitu. Uh, Lalu kemudian ya karena mungkin secara analisis ya, kalau kita mencoba untuk menganalisis hal tersebut, bahwa hal itu memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya, hifdzul akal, hifdzul nafas, hifdzul dan sebagainya. Hal itu merupakan murni observasi ya, murni observasi dari seorang ulama, atau dalam hal ini yaitu Imam Ghazali, bukan suatu hal yang tertulis secara qat'i, yang paten dalam agama. Oke, selanjutnya di sini yang akan saya uraikan yaitu setelah Imam Ghazali, yaitu Izzuddin bin Abdussalam. Oke, Izzuddin bin Abdussalam, beliau mempunyai kitab judulnya itu Maqasidus Shalah dan Maqasidus As-Saum. Itu tujuan sholat dan tujuan puasa. Fokus dari Maqasidus Shalah dan Maqasidus Saum ini yatarokazani ilal hikmah bin wara'il ahkam, yaitu mencari hikmah di balik setiap hukum-hukum yang ada di dalam Maqasidus Shalah dan Maqasidus Saum itu. Oke, lalu beliau secara teoritik mempunyai teori maqasid di dalam bukunya, yaitu Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam. Saya kira ini merupakan buku yang penting, yang perlu kita urai, kita kaji gitu ya, kita kaji semampu kita untuk memahami maqasid lebih mendalam. Contoh semisal yang menarik dari apa yang dikatakan Izzuddin bin Abdussalam ini seperti ini. Wa man tabi'a maqasidus syar'i fi jalbil masalih wa dar'il mafasidi hasala lahu min majmu'i dzalika i'tiqadun wa irfanun bi anna hadhil maslaha la yajuzu ihmaluha wa anna hadhil mafsada la yajuzu qurbanuha wa illam yakun fiha nassun wala ijma'un wala qiyasun khusun fa in fahima nafsu syar'i yujibu dzalik. Bahwa orang yang mengikuti tujuan syariat, di dalamnya itu ada jalbul masoleh, yaitu tujuannya itu membawa kepada kemaslahatan, wadarul mafasid gitu ya, dan mencegah kerusakan. Hasalahu min majmu'i dzalika i'tiqadun wa irfanun, yaitu ini secara keseluruhan merupakan i'tiqadun wa irfanun, suatu keniscayaan, keyakinan yang harus kita akui gitu ya. Dan ini suatu kalau semisal maslahah itu la yajuzu ihmaluha wa nahidil mafsad la yajuzu qurbanuha. Kalau maslahah itu tidak boleh kita tinggalkan, dan kalau mafsadah tidak boleh kita dekati gitu ya. Sekalipun di sini tidak tertulis secara nas dan ijma dan qiyas secara khusus, tapi ini sudah sesuai dengan syariat dan wajib kita lakukan. Intinya itu adalah seseorang jika sudah mengukur bahwa itu membawa kepada kebaikan dan memutus mata rantai keburukan atau kerusakan, itu saya kira sudah yang disampaikan oleh Izzuddin Abdussalam itu sudah sesuai dengan syariat. Nafsu syar'i yujibu bidzalika gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Imam Qarafi, yaitu Imam Qarafi, beliau mempunyai kitab yang menarik yaitu Al-Furuq, dari judulnya ini sangat menarik. Kitab ini menerangkan tentang tafriqu af'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilatil qada wal fatwa wa tabligh wal imamah, yaitu membedakan tindakan Nabi di dalam kedudukan beliau secara menjadi seorang qadi gitu ya, memutus suatu hukum atau memberikan suatu kebijakan,
Terus kemudian memberikan suatu fatwa, seorang mubaligh, seorang pemimpin itu tentunya berbeda antara suatu kondisi dengan kondisi yang lain saat itu. Nah, kitab ini berbicara tentang itu. Makanya kitab ini disebut dengan Al-Furuq, yaitu untuk memberikan pemisah kapan Rasulullah posisinya seperti ini dan bagaimana Rasulullah posisinya seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Syamsuddin Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim, beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah gitu ya. Sumbangannya beliau adalah Al-Hiyal Al-Fiqhiyah. Beliau tidak sepakat sekali dengan adanya hilaf fiqhiyah itu ya. Kalaupun riba ya riba, kalaupun di situ ada penipuan di dalam jual beli ya sampaikan itu memang penipuan gitu ya. Apapun itu bentuknya gitu ya, apapun itu bentuknya. Selanjutnya adalah Imam Syatibi. Nah, ini yang menarik, Imam Syatibi. Imam Syatibi ini beliau mempunyai buku yang berjudul Al-Muwafaqat walahul Kitab Al-Muwafaqat, yang mana beliau ini ya bisa dikatakan bapak pertama yang menjadikan maqasid itu secara mandiri gitu ya, secara mandiri. Yang dilakukan oleh Imam Syatibi ini dalam kitabnya Muwafaqat itu beliau membawa atau mengalihkan gitu ya, minal masalih al-mursal ila usul syariah. Awalnya masalah mursalah itu hanya bagian dari usul fiqh, nah kemudian menjadi usul syariah, menjadi dasar-dasar prinsip-prinsip dalam syariat. Terus kemudian dari al-hikmah wara'il ahkam ila qawaidil ahkam. Awalnya itu hanya sifatnya hikmah-hikmah di balik hukum, kemudian menjadi kaidah dalam hukum. Lalu beliau itu menambahkan memberikan sumbangan yaitu minadzoniyah ilal qat'iyah, dari sifatnya itu prediktif kepada sifatnya yang sudah paten. Itu sumbangan-sumbangannya beliau. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Al-Ijtihad al-Maqasidi fi Qarnil Hadis. Nah, Ijtihad al-Maqasid di era atau pada abad kekinian, yang sekitar abad 20 itu. Yang pertama adalah Muhammad Rashid Ridho. Beliau mempunyai kitab judulnya Al-Wahyu Al-Muhammadi. Selanjutnya adalah Thahirun Ashur. Beliau mempunyai Maqasidus Syariah. Itu ya. Selanjutnya adalah Al-Alfasi, yaitu Maqasidus Syariah wa Makarimuha. Ya. Sebenarnya masih banyak gitu ya. Ini tokoh-tokoh yang sudah wafat, semisal Muhammad Ghazali itu juga punya banyak menjelaskan tentang maqasid, dan tokoh-tokoh yang lain semisal Yusuf Qaradawi, terus kemudian Abdullah bin Bayyah, terus kemudian Rais Sunni, terus kemudian Toha Jabir Alwani, dan Jamaluddin Atiyah, terus kemudian Abdul Majid An-Najjar, terus kemudian Nuruddin Khatimi. Mereka semua adalah tokoh-tokoh maqasid ya, maqasid. Tentunya kita perlu banyak beristifadah pada mereka. Nah, perkuliahan ini maksud saya adalah secara kronologis, secara periodik gitu ya. Di situ ada beberapa ulama-ulama maqasid ya yang berbicara, mereka semua itu akan berbicara, mereka ingin mengungkap tujuan-tujuan dari syariat gitu ya, tujuan-tujuan di dalam Al-Qur'an itu bagaimana. Nah, untuk sesi selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin inti mulai dari At-Tirmidzi gitu ya, terus kemudian semisal Al-Qafal gitu ya, terus kemudian Al-Amir Al-Failusuf ya, terus kemudian saya akan menjelaskan Al-Juwaini, saya akan menjelaskan Imam Ghazali berikut sumbangan-sumbangan pemikirannya dalam maqasid gitu ya. Lalu kemudian saya akan bicara tentang Abdus Salam Al-Aid misal, terus kemudian saya akan bicara Al-Qarafi, terus kemudian saya akan bicara Izzuddin bin Abdus Salam, saya akan bicara tentang Ibnul Qayyim ya, muridnya Ibnu Taimiyah, saya akan bicara Imam Syatibi dan beberapa tokoh-tokoh kontemporer saat ini yang memberikan sumbangannya terkait maqasid. Dan semoga kemudian ke belakang kita masih diberikan kesehatan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang maqasid syariah itu dan ijtihad maqasid syariah. Oke, mungkin itu dari saya.
apabila ada kebenaran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan dari setan. Semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan kita sehari-hari. Oke, kita tutup dengan Fatihah. Semoga ilmu kita berkah bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.